Halo guys, oke, jadi di video kali ini again ya, ini kalian udah sering gue suruh gue up juga, dan banyak laporan ke gue soal masalah ya pasca habis event itu ya, dan event itu memang boleh dibilang agak chaos sekali menurut gue ya. Oke, dari seperti kalian lihat ya, gue lagi ngobrol-ngobrol sama mereka ya, sama Kak Noob dan sebagainya juga ya. Cuman di sini kita santai aja ya. Again, Sobat Gundam di sini netral ya. Cuman ini kita biar teman-teman bisa nangkep lah ya point of view dari masing-masing belah pihak ya. Jadi gue tuh juga nggak mau ada framing-framing nggak jelas guys. Oke, jadi gue juga capek jujur aja ya, kalian DM gue awalnya ngajak ngobrol soal masalah Gundam dan sebagainya, tiba-tiba ngarah ke sana terus. Jujur aja gue itu males sih nanggepin kalian seperti itu juga. Tapi karena memang udah kayaknya kemarin kita live itu udah lumayan chaos juga ya, ada banyak beberapa udah crash banget ya. Jadi gue bakal ngebacain ya beberapa narasi dari dua belah pihak ya. Salah ini gue bakal mulai dari yang pihak sebelah dulu sebelum nanti dari Kak Noob ya. Oke. By the way, ini ada Kak Noob dari sisi sini. Halo. Halo. Halo guys, teman-teman harus udah tahu deh ya kakak-kakak ini ya. Oke. Jadi gue bakal bacain dulu dari sini ya. Yang ada, gue bakal bacain dua orang yang nge-DM gue dan narasinya sama semua. Jadi biar kalian tahu ya. Oke. Karena again ya, ini narasi ini juga sempat bikin gue kemakan juga. Cuman gue tetap jadi orang lebih bijak, kita lebih fair, dan gue nggak mau percaya gitu aja. Oke, kita baca ya. Halo bang, gue salah satu yang antri di D3 yang chaos itu. Ya, ini by the way, ini gue gak bakal sebut namanya. Oke, ini dari Facebook ya. By the way, ini udah selesai juga kemarin waktu di live, tapi gue bakal bacain lagi. Karena teman-teman di luar sana, sepertinya kita semenjak pasca event ini, kayaknya lagi perang framing-framingan ini ya. Jadi ini udah gak bagus banget untuk komunitas juga ya. Gue salah satu di antri D3 yang chaos itu. Sebenarnya gue mau speak up, mungkin buat jadi POV yang berbeda juga, dan jadi poin analisa nantinya. Oke. Mungkin gue ceritain dari awal. Mula POV gue ya sebagai kolektor yang pemula. Ya. Jadi pas tanggal 29 itu gue emang niat banget udah dari seminggu lalu. Week 2-nya itu gue datang tapi agak siangan. Jam setengah 6 pagi. Dan di tanggal 22 itu gue cuma dapet RG Unicorn Perfectibility. Oke. Singkat cerita, pas sebelum hari H di tanggal 29 itu, gue sama temen gue udah niat banget buat ambil cross contrast. Apalagi wishlist gua Freedom sama Wing. Wah, makin gak sabar, makin pengen afford buat dapetin. Terus teman gua yang tinggal lebih deket ke Pluit ngecek dulu jam 9 ke sana. Oke. Karena rumah gua sendiri jauh di Depok, jadi kayak mau cek dulu kalau emang aman, bisa secure wave 1 antrian. Buat cross contrast lega deh gitu kita ngomong ya. Nah, setelah time skip ya kita ngomong ya di sini sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 mall tutup, mulai deh, berarti malam ya. Mulai deh tuh ricu antrian dan perantrian lagi di depan pintu mall yang deket SBUX ya. Berarti Starbucks ini. Oke. Sampai satpam di jam mall tutup itu karena kondusif dan masing-masing bikin barisan sendiri, jadinya dibubarin deh. Dan satpamnya bilang nanti jam 2 antriannya baru mulai lagi, baru boleh antri lagi dan semua harus keluar dari mall ya. Dan posisi gua saat itu masih di rumah. Awalnya sudah deg-degan karena perasaan wah gila mall tutup. Wah gila mall tutup, udah ada antri belasan orang sampai rusuh. Nah ini by the way guys, again ya, gua nggak tahu apa-apa. Oke, ini gue bener-bener gue tuh nggak di lapangan juga karena gue di saat ini gue lagi di Medan ya. Karena yang teman-teman udah tahu ya, kakek gue baru meninggal. Kemarin gue baru ngurusin pemakaman dan sebagainya. Jadi gue nggak ada ngecek apapun. Dan gue baca komen kalian juga telat banget ini sebenarnya sih ya, baru bisa ngecek DM kalian ya. Oke, itu selingan aja buat kalian ya. Ketika gue dengar kabar kalau antrian dibubarin dan bisa antri resminya di jam 2 pagi, ya udah gue lega dan akhirnya gue langsung bergegas deh OTW PV di jam 11 di jam setengah 11 dari rumah. Singkat cerita, gue sampai sana dan tahu info kalau jam 2 baru bisa antri lagi. Ya udah, gue merapat tuh ke McD di Muara Karang arah ke P itu sekitar jam 12-an. Sampai jam setengah 2 lewat. Nah, sekiranya udah jam setengah 2 lewat, sekitar 15 menit lagi karena satpam udah bilang antri mulai jam 2. Akhirnya gua sama temen gua OTW deh ke PV dan disitu jam 2 kurang 10 menitan atau lebih gitu. Gua udah panik sebenarnya. Ya nggak bakal dapet antrian, dan setelah gua parkir di jam itu, nah gua kaget kok tinggal 5 menitan lagi orang-orang udah lari buat antri anjir di depan Starbucks. Dan disitu emang bisanya buat antri ke GBWC sih.
yang di depan Starbucks dari pintu masuk metal detector. Karena situasi pas di depan mall itu lagi ada pemasangan stiker ya, buat tema Natal, jadi satpamnya itu berhentiin kita untuk jangan di depan pintunya, karena emang bener lagi pada ngerjain pakai scaffolding, takut jatuh atau gimana. Nah di situ waktu masih jam 2 kurang beberapa menit aja, satpam negasin lagi jangan baris dulu, nanti jam 2 tank baru ya baris lagi gitu. Oke, satpam kasih titik, pakai bangku, antrian mulai dari bangku itu, dan kita semua sepakat nih buat bubarin diri dan mundur lagi, nggak buat barisan untuk antri di jam 2 pas nanti. Oke, lanjut ya. Nah, gue sama orang-orang yang mau antri itu kayak mau lomba lari. Start dari pilar 2 yang ada di depan Starbucks. Oke, gue sampai ngecek second di worldwide real time, dan gue set di Jakarta pas saat waktu untuk menunjukin detik 1:59 menit 50 detik ya, jam 1, berarti ini udah subuh lah kita ngomongnya. Kita udah siap-siap buat antri, dan akhirnya kita lomba lari dari situ buat bikin antrian yang sudah disepakatin sama satpam yang jaga pada saat itu. Dan itu posisinya emang biasanya spot antri GBBC dari week sebelum-sebelumnya, emang di situ di tempat kita antri ya. Nah, singkat cerita jam 2 lewat beberapa menit, nah lewat 5 per 10 menit lah kita ngomong lah ya. Ada segerombolan orang datang dan nggak terima kalau sebelum jam 2 udah baris antri. Nah, kesepakatannya jam 2. Nah, kan di sini poin permasalahannya ketika di jam 10 satpamnya bilang untuk antri di jam 2. Jadi otomatis kita kan prepare ya buat antri, karena kita juga mau secure antrian kita gitu. Dan kurang dari jam 2 pun kita nggak ngantri katanya. Sesuai yang gue jelasin bang katanya. Jadi kita emang nggak antri di jam segitu, tapi kita prepare buat siap balap lari buat secure antrian jam 2 tank gitu ya. Nah, orang-orang yang baru datang ini nggak terima kalau kita udah antri gitu. Dibilang seperti ini. Nah, sampai kita masing-masing punya argumen, dan sampai pagi itu satpam pun nggak bisa nyelesain, dan pihak Captain Marvel pun nggak ada ngasih announcement yang jelas terkait jam boleh antri dan di mana titik boleh nunggunya gitu. Jadi gimana ya, ini abu-abu sih jadinya sih. Nah, singkat cerita sampai pagi itu kita masing-masing pegang argumen kita, dan kita ngerasa antri itu pas jam 2 tank, karena ya kita nge-war untuk antri sampai lari-larian di jam 2 pas. Nah, karena nggak ada kesepakatan bersama yang kasih solusi, jadinya pihak Captain Marvel bikin itu nomor antrian jadi gacha kayak kocok door prize. Nah, nanti ini ikutin ya ceritanya ya. Ya udah, karena ini jalan tengah yang masuk akal yang bisa ditempuh, jadi kita okein. Ya udahlah ya, daripada ribut-ribut gak ada ujungnya, emang gacha deh. Kalau emang Tuhan takdirin buat punya cross kontras, ya udah gitu. Dan gua termasuk orang yang beruntung bisa dapat wishlist gua bang buat cross kontras Freedom sama Wing. Rasanya capek banget antri buat nge-war cross kontras pas hari itu, dan gak pernah se-effort ini buat sebuah plastik model aka Gundam. Ketawa dia. Itu aja bang POV dari gua. Yang antri juga dari dini hari yang sangat melelahkan, terbayar pas dapat Freedom sama Wing-nya. Tolong bang, nggak usah sebut nama gua kalau emang nanti lu baca pas live atau YouTube lu. Lelah sekali drama ini, oke? Nah, gua dari sini gua langsung komen. Oke, siap. Buset, nanti ceritamu ku up ya, ku sensor namamu. Ku bilang sama dia. Ini kan secara langsung nih, ya. Cuma ini harus pada tahu sih bro. Soalnya kan banyak orang. Jadi gini, di luar sana banyak orang pelintir fakta, ya banyak banget, oke? Jadi karena kebanyakan yang FOMO sama gosip-gosip yang beredar tanpa tahu kerja di lapangan, gimana kayak tambah toxic, ku bilang kayak gitu, ya kan? Iya, bener banget bang, thanks udah denger speak up gua bilang seperti itu. Dan di gerombolan yang nggak terima itu ada YouTuber juga. Nah, kalau lu tahu bang, YouTube-nya, oke guys, ini teman kita guys ya, oke? Dia sampai sebutin nama, oke? Ini gue di saat ini gue nggak tahu apa-apa, oke? Karena again kita netral, kita cuma baca aja. Tapi gue terkejut, ya. Nah, jadi itu kawan-kawan yang antri kos kontras kemarin tuh katanya mereka tuh di week 2 yang awal keluar kos kontras 2 hari berturut-turut udah sweep dapat semua kos kontrasnya. Berarti udah ngerti ya sampai sini ya. Dan sampai buka PO katanya. Gue sempat lihat sih dari teman-teman yang antri kemarin ada SS-an dia anterin itu barang cross kontras ya. Berarti boleh dibilang ini lagi ngomongin si Kak Noob ini ya, karena jelas banget nih tulisannya di sini, dia sebutin namanya, nggak disensor sama sekali. Pokoknya pas week kedua yang tanggal 29 itu memang chaos parah, dan yang nggak terima itu gerombolan orang yang sudah sweep dapet itu barang cross kontras. Harusnya antrian berjalan seperti biasa karena mereka protes terus dan ngerayu satpamnya. Oke, sampai dibilang seperti ini, ngerayu satpamnya. Sampai pagi pun tetap ngotot kalau antrian gue sama yang lain nggak sah. Logika aja bang, satpam bilang antri itu boleh di jam 2 pagi. Masa kita nggak boleh sih berebut tempat antri di jam 2 kurang 5 menit, dan itu pun kita jam 2 kurang belum buat antrian.
Pas jam 2 pas itu, kita baru deh pada lari buat antri di spot antrian seperti biasa di depan Starbucks. Pokoknya dari depan pintu mall, TV yang metal detector sampai ke depan Starbucks. Di situ pun Captain Marvel selalu buat antrian resminya memang di situ. Asli bikin resah sih bang, dan kita pun yang antri itu kondusif, gak ada bikin ribut-ribut. Cuma gerombolan tas scalper atau orang-orang FOMO ini protes terus gak terima. Berarti kan ini kan kita bilang sampai di sini, guys, clear ya. Berarti ini sudah mulai nyerang mereka ini, ya. Kak Noob dan kawan-kawan ya. Dan ini juga catatan ya, kemarin waktu nge-live ini guys ya, ada beberapa teman gue rupanya satu line sama Kak Noob juga sih. Jadi itu gue jadi tahu semua ceritanya. Pasti gue lebih percaya sama temen gue lah yang udah gue terima, yang udah pernah ketemu, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Udah pasti lah gitu loh ya. Cuman kita masuk lagi ya, oke? Pokoknya mereka nggak akan terima sih kalau mereka nggak ada di antrian 1-10 itu ya. Dan parahnya laginya mereka tiba-tiba bertambah orang dan berdatangan lagi itu orang-orang mereka yang awalnya ya mungkin kisaran 6-8 orang tiba-tiba nambah bisa jadi 15 orang ya. Dan mereka protes itu sampai pagi, sampai pihak Captain Marvel pun bikin keputusan untuk raffle. Dan gue jujur gue bukan just tipper dan scalper, bahkan ini Freedom Ice sama Demon Wing Gundam pun masih ada sama gue belum gue rakit. Tapi yang terkait si YouTuber ini, lo nggak perlu mention bang siapa-siapanya, tapi cukup tahu aja karena nggak penting juga ini gara-gara pergundaman toksik. Jadi kayak gini mau ambil barang. Oke, ini gue langsung counter dia sih. Karena memang seperti kita ketahui ya, Kak Noob juga ikutin konten gue juga. Ya kita ini kan memang boleh dibilang kita jaga komunitas ya. Di luar sana memang banyak influencer ataupun YouTuber yang boleh dibilang agak nyepong. Ya, dan itu kan merusak komunitas banget nih. Gue memang agak against soal itu juga. Ya. Karena jadinya nggak fun, oke? Karena kayak ngerosting sana sini, orang big bootleg terserah orang lah, orang mau big third party terserah orang gitu loh. Ya kita nggak ada hak juga, ya. Jadi di sini gue balas sama dia. Ya YouTuber aku udah notice dari jauh-jauh hari juga, karena gue banyak yang noticein kasih gue juga sebenarnya ini, ya. Gue bilang aman dan banyak lapor ke aku juga kok, udah tahu gue bilang. Gue dari awal juga udah tahu juga sebelum kejadian ini, gue bilang sama dia seperti itu. Nanti malah panjang katanya, cukup drama market plastik ini sampai di sini terkait GWWC. Nggak sangka kemarin antri cross control sampai gitu banget, ya. Dia bilang sama gue lagi, oh lah gitu, ternyata banyak yang report juga ke abang ya. Aku kira mereka YouTuber baru yang polos-polos aja, nyata tidak disangka-sangka. Gue dari sini, gue shock berat banget ya pas gue baca ini, karena gue masih nggak percaya, oke? Gue masih nggak percaya guys, ya. Karena seperti kita tahu ya, Kak Noob, kalian harusnya udah ikutin mereka juga kalian udah tahu lah gitu loh. Apalagi gue juga ikutin mereka juga, gue tuh shock berat, oke? Jadi gue bilang, pas malam-malam live itu, ya gue bilang sama kalian sendiri ya, itu gue udah up cerita ini. Dan untungnya saja teman-teman gue yang satu line sama Kak Noob ya, sama Kak Noob dan kawan-kawan semua itu udah speak up juga gitu loh. Jadi udah dua sisi ya kita ngomong ya. Nah ini udah selesai, oke? Sampai di sini aja. Nah terus gue bakal baca satu kali lagi ya, ada satu lagi. Ini ada lanjutannya nih. Jadi ini juga salah satu seorang gue punya viewer kita. Kenapa mereka lapor ke gue kayak gini terus guys? Karena ya seperti kalian ketahui ya, kita itu sifatnya netral. Oke, kita itu tetap ngomong yang ya kalau memang nggak bagus kita ngomong nggak bagus ya. Scalping itu bested kita ngomong seperti itu loh ya. Mungkin karena ini ya, gue bilang sama kalian aja, banyak banget orang DM gue masalah ini, kasus GBWC lah ya, yang chaos dan sebagainya. Semua lapor ke gue ya. Jadi sampai hari ini udah banyak DM dan gue nggak bisa baca satu-satu semua karena gue tahu isinya bakal seperti apa semua ya. Cuman ini gue sih mau lurusin banget ya. Again, gue tuh sampai gue bikin IG story gue, kalau kalian kasih gue narasi-narasi seperti ini lagi, which is gue udah ada buktinya juga gitu loh ya. Nanti kalian dengerin sendiri ya dari Kak Noob sama Kak Ina sama Kak Andre ya. Nah nanti kalian dengerin dari mereka, versi mereka juga ya. Oke, nah ini gue bacain untuk satu orang lagi. Ini kemarin gue ada coba gali informasi ya soal ini. Ini gue juga terkejut. Ini salah satu viewer gue yang gue udah ketemu di lapangan juga, dan orang tuh baik banget, santai banget. Tapi gue nggak nyangka dia kehasut sampai seperti ini juga sih menurut gue sih. Agak kurang etis sih kok menurut gue sih. Karena jatuhnya udah hate speech banget ya. Gue nggak nyangka aja. Oke. Dan ini dia cerita ke gue kayak gini. Oke, kita mulai ya. Ini dia udah langsung mention nama kalian juga sih, Kak Noob juga sih. Dia bilang aku gini. Bentar ya. Ini gue bilang sama dia. Aku takutnya, ini kemarin kita ada ngobrol-ngobrol masalah. Nah dia bilang sama gue gini, kan gue kan kemarin kalau nggak salah yang ngomong sama dia soal masalah Gundam ya di Singapura dan sebagainya. Tiba-tiba dia bilang sama gue kayak gini,
saya agak kesel sama NB. Saya agak kesel sama NB, tiba-tiba dia buka percakapan itu, ya. Terus, ya gue mungkin ada trigger something juga, ya. Jadi gue nanyakin dia. Semalam gue bilang sama dia, semalam kita di live udah clear kan soal ini. Jadi di lapak kita ini udah clear sih sebenarnya sih, ya. Dan aku udah tahu fakta gimana. Aku nanya dia, kesel gimana. Jadi aku nanya dia bilang, aku nggak lihat live-nya, menetapkan data faktanya, kesel aja dia bilang. Aku nanya dia faktanya apa gitu loh. Aku bilang sama dia, intinya, aku bilangnya, aku nggak ngebela ya, aku bilang sama dia. Tahu kita tuh netral, kalau memang kima, aku bilang sama dia. Kalau memang bener ya bener gitu loh. Coba kasih tahu aku dulu, kenapa kesel sama KNB gitu loh. Ya, jadi ini boleh bilang udah melebar kemana-mana ini, ya. Soalnya mereka kan dari week 1 sampai week 3 tuh selalu tuh dapat antri nomor 1 sampai 15. Nah, ini sama nih ceritanya nih kayak tadi nih, tapi ini ditutupin ini plotnya. Terus menurut Sapam di sana, mereka itu antri dari jam 10 malam udah dalam mall 3 orang. Terus pas udah jam 2 mereka mulai tuh datang, pas datang langsung ambil posisi di tempat yang temannya udah take katanya. Mereka katanya, again ya, kalian garis bawahi ya, dari cerita yang awal tadi orang pertama sama nih orang kedua yang lapor ke gua, semua bilangnya katanya. Oke, jadi bukan lihat dari mata kepala mereka sendiri atau dengar dari mata kepala telinga mereka sendiri ya. Mereka udah dari malam antri pagi, mereka pergi cari makan dulu, baru balik lagi. Tapi masa iya ada yang jam 5 datang tiba-tiba udah masuk antrian. Aku ya antri dari jam 4 pagi aja, antri di belakang begitu kokoh katanya. Akhirnya week 3 itu kacau, waktu hari Sabtu aku ngomong aja lah ke panitia kalau kita ambil nomor gacha aja, biar adil gitu. Mereka akan nggak terima, tapi panitia terima gitu loh ya. Jadi dia ngomong seperti ini. Berarti yang ngomong masalah gacha di awal tadi yang orang pertama itu gacha dari sini berarti ya. Ya udah, mereka yang tadi ber-15 datang masuk cuma bertiga karena dapat nomor kecil, yang 12 dapat nomor besar gitu. Terus aku kan dapat nomor kecil, aku masuk dapat semua barang yang aku mau kecuali Epion Limited. Aku jajan sampai 3 keranjang. Aku dilihatin sama mereka di pintu keluar. Oke? Aku malah dicurigain sama mereka, seakan-akan aku itu justiper atau scalper. Karena pikir aku datang dari week 1 sampai 3, terus beli barang banyak, ambil lihat-lihat harga, tinggal bayar pulang terus. Mana aku juga kecilkan kok, katanya pakai tas Doraemon, masker Doraemon, dikira aku bocah gitu. Jadi pas week 3 di depan pintu keluar mereka agak sinis gitu lihat akunya, ya. Sampai buat video kan kalau nggak salah Freedom yang biru itu mereka bilang mereka nggak timbun kok, mereka rakit. Video ini week 3 selesai baru di up. Sedangkan week 2 mereka udah live di YouTube, mereka udah rakit tuh Freedom biru. Gitu aja sih ceritanya sih, dia ngomong seperti ini. Aku tuh kesel, maksud aku berbagilah sama yang lain juga gitu, masa mau diambil semua limited kontras. Semua begitu loh. Toh juga penutupan GWWC sore aja mereka masih dapat barang Gundam base yang tidak pernah dia lihat dari week 1 sampai 3. Mereka punya, aku baru dengar cerita ada yang bilang, cerita orang lagi yang bilang orang mereka salah satunya ada yang kerja di Captain Marvel gitu. Jadi ini garis bawah juga ya. Aku baru dengar cerita ada yang bilang orang mereka salah satunya ada yang kerja di Captain Marvel gitu. Nah, ini orang bilang, berarti katanya lagi. Pas aku tahu begitu bawa pantesan, soalnya waktu week 1 kan tata tertib begitu belum tegas tuh mereka borong banyakan waktu Sabtu Minggu. Aku belum kenal mereka, aku kenal pas di week kedua Sabtu tuh. Terus mereka pada cerita itu mereka yang baju hitam dari week 1 sampai week 2 gini, ini bobo di mall katanya gitu. Aku juga baru tahu. Berarti ini boleh bilang dia denger orang lagi nih. Aku kan ikut tata tertib Captain Marvel waktu week 2 karena aku ketemu Koko yang China yang biasa ada di video Captain Marvel week 1. Hari Sabtu aku ngomong ke Ko, boleh saran nggak kalau week 2 barang kan beda, bikin satu orang cuma boleh ambil satu jenis Gundam gitu biar semua kebagian gitu rata. Aku nggak tahu tuh kalau masukan aku didengar. Pas ada pengumuman Captain Marvel berlakukan begitu di week 2 dan antri mulai jam 2 pagi. Aku sempet masukan aku diterima gitu katanya kan. Karena waktu week 1 ada pagi-pagi aku kesana jam 9 dikirain bosan dapat barang limited, gak taunya borong 5 box ludes sama satu orang begitu di hari weekday yang bukan weekend. Dia bilang seperti ini. Itu aja sih dari aku cuman mau ya berbagi lah, jangan sampai ricu gitu. Nah ini reply gue ke dia ya, ini biar clear juga ya. Nah ini katanya, kata siapa? Gue bilang sama dia. Soalnya kejadian semalam ngomong gini persis kayak lo, gue bilang sama dia. Orang pertama yang ngomong ke gue. Katanya. Oke, lu jadi kesel, gue bilang ada, lu jadi kesel kecuali lu lihat di depan mata kepala lu dan lu langsung tegur, itu lain cerita.
Kalau yang orang bilang katanya cerita dari orang lain, gue bilang sama dia agak hati-hati aja sih. Gue bilang seperti itu sama dia. Soalnya yang di sana pagi-pagi ternyata juga gue bilang sama dia ada temanku juga soalnya. Kalau mereka tuh mustahil seperti itu. Ya, gue udah bilang sama mereka. Orang gue itu teman-temanku juga, orang gue juga kenal gitu loh. Jadi di sana bukan KNB aja, gue bilang sama dia. Ini masalah week 3 tuh terpecah antrian jadi 2 kubu katanya. Aku ikut kubu yang SB ya, berarti Starbucks dia bilang. Nah, tim NB itu antri di Chang'e katanya. Nah, berarti kan boleh dibilang kan ini udah dua posisi berbeda nih. Oke, ini dua posisi berbeda banget nih. Ya, berarti boleh dibilang dia di posisi yang berlawanan dari KNB. Gitu. Maka ditanya waktu aku sampai Bang antri di mana, aku kan bingung, aku tanya antri di Starbucks. Aku bilang aku antri di Starbucks. Terus aku tanya, "Emang kenapa?" Nggak Bang, soalnya ini ada kasus dari malam 2 kubu gitu. Berarti ini udah mulai perkubuan dan sebagainya lah. Sampai in the end, gue bilang sama dia semua di sini. Lihat balasan gue ya. Gue udah kasih tau dia juga. Di sana ada beberapa teman-teman gue juga. Gue sebutin nama-nama teman-teman gue juga di sana. Dia juga kaget. Kan gue udah bilang, itu teman-teman gue semua juga. Nah, untung gue bilang waktu malam live itu, KNB sama ada yang lain-lain datang juga. Jadi gue lebih clear. Again, gue lebih percaya mereka lah tuh, gue temen-temen gue sendiri gitu loh, ya. Jadi intinya udah ngomong semua kayak gini, ya. Gue bilang sama dia aja sih, ya mungkin lu di posisi yang salah atau gimana lah. Gue bilang seperti itu sama dia, ya. Itu terakhir aja sih, habis itu dia udah gak bilang apa-apa lagi sih, ya. Jadi ini mungkin ini 2 orang viewer gue, follower gue juga. Mungkin ini cuma baru 2 orang nih, tapi gue yakin ada banyak orang yang kena, gimana ngomongnya, ini udah kategori hate speech jatuhnya jadinya, jadi ke-infective gitu ngomong seperti itu ya. Oke, jadi kita ini biar lebih jelas nih ya, karena again gue nggak mau ngomong terlalu banyak dulu, gue cuma sampaikan apa yang ada yang disampaikan ke gue dari teman-teman ya. Jadi sekarang kita udah selesai di posisi yang ini, sekarang ini waktunya buat KNB juga ya, bisa bercerita di sini ya. Again ya guys ya, again di sini kalian yang nilai sendiri. Oke. Bijak, kita fair, kita netral. Gue yakin teman-teman di Sobat Gundam ataupun siapa yang nonton di sini, ya teman-teman yang baru, ya kalian nggak bakal kegiring cerita-cerita yang enggak lagi. Ya, semoga ini bisa bermanfaat ya. Jadi, Kak Noob, halo. Iya, ya. Halo. Nah, ini mereka semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa dengerin cerita mereka ya. Jadi gue bakal keep quiet ya. Jadi nanti kalau misalnya memang gue mau respon, nanti gue baru respon ya. Oke? Oh, siap. Oke, ya. Coba sekarang waktunya Kak Noob untuk bercerita ya. Silakan. Thank you. Yoi. Nah, jadi kita mulai dari mana ya? Dari week 2 di 1 kali ya? Boleh. Silakan aja. Jadi, enaknya lah, nyamannya. Oke. Nah, jadi sebenarnya week 1 kita tuh sama sekali nggak kita nggak datang. Kita karena ngelihat di week 1 tuh barangnya kayak biasa aja kan. Nah, kita ada rencana datang di week 2. Week kedua itu karena banyak kit yang bagus ya, menarik. Ada MGCC, ada RG Perfectibility, MG-nya juga ada. Terus Heine, ya yang itu macam-macam lah. Sebelum datang kita nawarin just tip ke viewer kita. Jadi kayak pada mau nggak misal kita kesana, apakah kalian mau buat si MGCC ini? Yang pertama, kita itu nggak narik fee sama sekali. Jadi kayak kita sekalian antri, kita ambil. Cuman kan kita Noobdesk itu ada kayak ikut sebuah komunitas kan. Nah, komunitas ini kita tanya ke sana. Kalau misal gratis gimana? Tapi sarannya mending jangan, karena kalau gratis takutnya malah malah dimanfaatkan atau gimana gitu lah. Akhirnya kita tanya ke viewer yang loyal ke kita, member-member kita, gimana kalau misal kita tarikin fee, apakah
kalian setuju atau keberatan atau gimana. Dari beberapa jawaban itu sebenarnya nggak masalah kok, karena ngantri itu pasti butuh tenaga, butuh ransum, butuh waktu. Jadi sebenarnya nggak masalah selama itu enggak wow gitu. Iya, nggak semahal itu. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita survei, dapatlah satu kit itu 100.000 kalau harganya di atas 1 juta, yang khusus buat pop-up, item pop-up. Kalau harganya di bawah 1 juta, itu kita kasihnya 50.000 dengan catatan yang kan di channel kita itu ada yang Pemegang saham itu yang nyawer dari yang kasih dari sawer lah. Nah itu gratis satu kit, jadi kayak ya nggak dipungut apa-apa, cuma ongkir aja. Nah singkat cerita, sebelum itu kita kan cuma berdua dan kita ada komunitas. Kita tanya, pada mau bantu kita nggak? Pada mau ngantri juga nggak? Ada slotnya? Nanti slotnya yang kita kepake itu kita bagi 2, 50-50. Yang tadi fee-nya misal 100, nah nanti buat mereka itu 50, buat kita itu 50. Jadi kayak biar fair aja. Jadi nggak semuanya itu buat kita. Jadi benar-benar 50-50, 50-50. Singkat cerita, karena di Discord kita cuman sedikit, akhirnya kita coba sounding ke Instagram story. Nah di situ ternyata banyaklah yang minat. Yang minat ini kebanyakan di luar pulau. Betul. Di Papua, di Kalimantan, di Sumatera. Jadi yang ada Jambi juga. Jadi yang just tip ke kita itu di luar Jakarta. Jadi bukan yang Jabodetabek, bukan Jabodetabek. Jadi kayak ada yang dari Jambi, ada yang dari Palembang, ada yang dari Pontianak, Papua, Semarang. Nah orang-orang ini yang just tip ke kita. Terus akhirnya kekumpul kan, dan kita berangkat di D1 itu setengah 4, 3.40 lah. Kita ada fotonya 3.40, ngantri bla bla bla. D1 masih normal, D2 itu cukup normal. Kita datang jam 12 karena ada sebuah kejadian lah. Oke. Kita datang jam 12 karena kita mikir D1 kemarin udah setengah 4. Ada kemungkinan orang-orang datang sebelum jam setengah 4. Nah, kenapa kita datang di D2 juga? D2 week 2 karena ada teman kita yang belum dapat barang buat call free-nya. Betul. Dari yang D1 itu nggak semua dapat. Karena kita juga ada yang buat kita sendiri, otomatis itu nggak kita lepas ke yang just tip karena kita fokus prioritas buat kita dulu. Setelahnya di day 2 kita antri lagi buat mereka. Terus singkat cerita udah. Nah di yang berarti apa? Tanggal 23. Enggak, yang tanggal 28 berarti Jumatnya. Kita kan lanjut ke 28 berarti. Pas lanjut ke 28, sorry, sebelum ke 28, 23. Kita naikin fee dulu karena kemarin itu di week 2 D1 sama 2, itu komunitas kita anggota ya, dan tanda kutip anggota
itu pada nggak kuat kalau cara perangnya gitu, dalam tanda kutip perangnya kayak gini. Akhirnya kita coba tanya dan kita lihat survei di lapangan, orang-orang just tip itu nggak masuk akal fee-nya. Jadi fee-nya ada yang 300.000, 400.000 satu kit. Itu wah. Dan juga emang effortnya tuh apa ya? Ternyata segede itu. Makanya teman-teman kita pada kayaknya nggak deh minggu depan. Cuman ternyata masih ada yang butuh bantuan. Jadi butuh bantuan dalam tanda kutip yaitu uangnya kan. Dan di luar sana yang viewer kita juga butuh bantuan buat dapetin barangnya. Sebenarnya kita hari tanggal 29 itu kita nggak sama sekali nggak mau sih, karena emang secapek itu. Cuma setelah diobrolin bla bla bla, kita naikin 200, tetap sama, kita bagi juga 50-50, jadi 100 buat kita, 100 buat mereka, ditambah kita siapin ransum juga, makanan kita siapin, kopi juga ada dari anak-anak. Jadi kayak dia datang itu kita minta tolong buat slotnya, buat ngamanin yang just tip kita. Dan ada beberapa juga yang emang cari kit buat dia sendiri gitu. Betul. Jadi dia antri buat freedom, nah kita minta tolong sisanya. Singkat cerita, hari Jumat, karena kita mikir kemarin hari Minggu udah jam 12, nggak mungkin nih kita jam 12 juga. Kebetulan kita juga mau beli RG Wing Zero. Iya, RG Wing Zero kita juga mau beli kitnya. Jumat itu kita setengah 8, jam 7 kita berangkat dari rumah. Jam 7 malam kita berangkat dari rumah. Akhirnya sampai sana itu jam setengah 8. Setengah 8 kita ke exhibitionnya, store, ternyata ada RG Wing Zero-nya. Kita belilah satu. Itu jam 8 kita antri di SB. Kita antri jam 8 di SB, ngobrol-ngobrol bla bla bla, nunggu teman-teman datang. Singkat cerita, setengah 10 itu ada kubu sebelah, kita bilangnya kubu sebelah aja. Yeah. Nah, kubu sebelah itu cuman berdiri doang, kayak berdiri di depan satpam gitu lah. Ada 3-4 orang. 3 orang, sorry. Oke. Cuman bener-bener literally berdiri doang, kayak nggak AFK gitu lah. Iya, kayak AFK cuman mainan HP gitu. Oke. Nah, dari kelompok kita Kebetulan aku nanya ke satpamnya, ya, Pak, kalau mau antri di mana? Karena kan mall belum tutup, jadi kewenangan ada di satpam juga kan. Maka aku menghormati satpam, saya tanya, Pak, antrinya di mana? nah, satpamnya bilang karena ini masih jam operasional mall, antrilah di belakang meja satpam. Oke, di situ aku juga berdiri kan. Di situ aku dengar kalau satpamnya bilang antrilah di belakang meja satpam. Oke, di situ kan kita antri nih. Ini berarti kronologi jam 10 ya. Jadi kita antri udah mengular itu panjang, sekitar ada belasan mungkin ya. Ada belasan orang tuh mengular udah. Tapi ada 3 orang pertama tuh 3 orang dulu. Itu ngantrinya dia kekeh buat antri di depan metal detektor. Sedangkan itu jam sebelumnya tuh masih jam operasional mall yang bisa si satpam tuh bilang bisa menghalangi orang buat masuk. Terus tiba-tiba ada datang satu lagi komplotannya yang 3 orang ini. Jadi 4 orang ngantri di depan metal detektor.
Yang dimana satpam tadi udah bilang ngantri di belakang meja satpam. Oke, di situ satpam juga udah bilang yang seperti saya katakan tadi, ngantrinya di belakang meja satpam, tapi yang 4 orang kekeh bilang, lah minggu kemarin kita antri di depan metal detektor kok. Nah, akhirnya pada nggak terima, satpam manggil lah si pihak Captain Marvel tadi. Akhirnya jam 10:30 ya Marvel datang, itu ngasih solusi. Yang pertama, Jadi satu barisan. Jadi kayak yang mengular ke rombongan 4 orang tadi, atau yang 4 orang tadi masuk ke barisan yang ular tadi, cuman di sebelum jam 10. Jadi jam 10 itu udah ada barisan dulu. udah ada barisan orang-orang datang lagi. Nah, orang-orang datang lagi itu ngantrinya di yang mengular tadi. Jadi kayak Cuman berempat, barisan berdua. Yang satunya. betul. Jadi yang 4 itu mau Udah, di cuman merge gitu. Cuman sama-sama nggak mau. Akhirnya pihak Marvel itu bilang bubar aja. Jam 2 nanti balik lagi dengan catatan selama sebelum jam 2 itu area mall Steril. itu harus nggak ada ya steril, nggak ada orang. Mau itu di loading dock jam 1, mau di parkiran mobil, di dalam mobil, itu nggak boleh sama sekali. Itu nggak dianggap. Nah, Jam 2 baru boleh mulai masuk ke lobby. baru masuk area mall jam 2. Jadi kan otomatis jam 2 tet itu baru boleh masuk ke area mall kan. Nah, oke. Semuanya udah pada deal. Oke, bubar. Nah, kelompok kita itu jalanlah ke CW Coffee jam 11 sampai jam 1 kita di sana kafe. Jam 1.10 kita jalan lah sekitar 15 menit kan, jalan tuh 15 sampai 20 menit ke depan gerbang. Bukan ke depan gerbangnya langsung sih, di depan warung. Jadi depan apa ya, ruko sebelah gerbang itu kan ada yang warung kelontong itu kan, bukan warung kelontong juga sih. Bukan Starling juga. Ya warung Kopi lah itu. ya warung di situ lah. Kita ngobrol situ bla bla bla. Nah, gimana nanti strateginya, cara masuknya, bla bla bla. Singkat cerita 1.40 kita jalan pelan-pelan ke depan gerbang. 1.40 depan gerbang. 1.45 kita videoin. Terus ada dari teman-teman kita ada yang nge-live buat bukti kalau kita tuh beneran jam 2 loh baru masuk ke area mall ya kan. Singkat cerita jam 1.59 detik 50 kita udah ada videonya nih, kurang 10 detik lagi nih. Pas jam 2.00 kita baru lari. Videonya ada 2 POV yang pertama itu POV ku, itu megang. Yang POV kedua itu yang live, teman kita yang live. Kita kan nge-live itu tujuannya buat bukti kan kalau kita tuh benar-benar dari depan mall sampai ke sana itu udah benar-benar fair gitu lah. Cuman kok waktu kita sampai kita hari jembatan lah kok jam 2, kita kan benar-benar jam 2 di jembatan, berarti sekitar jam 2 lewat 30 detik kan, kok udah ada banyak antrian, udah rapi. Ini orang-orang datang dari mana? Karena aksesnya kan cuma 2, dari depan sama parkiran belakang kan. Betul, parkiran belakang itu lumayan jauh.
bukan lumayan, itu jauh. Kita kemarin hari Minggu sempat simulasi kan. Jalan doang, jalan kita bawa barang, jalan doang itu 6 menit. Dimana kalau lari hitunglah setengahnya tanpa ngos-ngosan ya, berarti 3 menit. Kalau dari lobi ke depan gerbang itu kita sebelum berangkat kita udah ngitung itu 2 menit. Kalaupun lari setengahnya 1 menit. Nah, waktu itu kita datang jam 2:30, lewat 50 detik. Kok udah rapi orang-orang dari mana? Sedangkan tadi aturan kita rollback callback ke belakang, pihak Marvel itu nggak boleh ngantri sebelum jam 2 atau sebelum 2 tuh nggak boleh di area mall. Tapi kok orang-orang ini nggak ada, makanya kita nggak terima. Kita tanya ke satpam. Dari pihak satpamnya sendiri bilang emang jam 1 berapa 54, 56 itu udah ada yang lari-lari dari mobil, dari parkiran belakang keluar dari mobil. Terus pada situ bener sih katanya diusir. Berarti kalau diusir logikanya kasarnya ya harus keluar dari area mall lagi dong. Iya. Nah, cuman kok masih dianggap. Singkat cerita, kita ngobrol-ngobrol sama satpam, bla bla bla. Nggak nemu jalan tengah. Jadi kayak satpamnya juga nggak berani buat apa ya? Memberi keputusan. Iya, memberi keputusan. Padahal kita ada bukti begini, jam 2 benar-benar baru masuk area mall. Dan mereka ini juga ditanyain tadi siapa yang nunggu di parkiran atau nunggu di dalam mobil atau di biliar. Di biliar kan ada tuh lantai 2 ya? Iya, yang biliar paling atas ya kalau salah ya. Iya, dekat SB itu kan ada eskalator, ada biliar kan? Iya, ada. Nah, iya itu kan ditanyain, ada nggak yang nunggu di situ sebelum jam 2? Nggak ada yang tanya, nggak ada yang jawab. Kita juga gimana ya? Di situ juga bingung. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama satpam, nggak ada jalan tengah. Kubu mereka juga ditarik satu, nggak mau karena kubu kita, teman kita itu ada yang sama satpam itu udah dibilang, udah kita ngobrol bertiga, dari kubu kalian satu, dari kubu mereka satu. Nah, kubu kita udah nyiapin lah satu buat ngobrol. Tapi waktu kubu mereka ditanyain, ada satu yang mau nggak? Cuman katanya itu ngapain satu, udah rame-rame aja gitu. Akhirnya nggak ketemu jalan tengah, kita diarahin ke satpam buat ke arah kita suruh nunggu di sofa bagian kanan, agak menjauh lah dia, soalnya biar nggak kelihatan CCTV katanya. Oke, kita ke sana lah. Kita ke sana nungguin sampai jam 6-7 gitu. Jam setengah 7 lah. Jam 6 sorry. Pagi ya. Jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi itu kita diajak buat ke depan lobi, ke tempat antrian yang tadi. Kayak kita di sana antri, nongol. Di situ pun ada yang ngira kalau kita barusan datang. Karena mungkin sebelumnya nggak kelihatan kan, kita benar-benar di tempat yang gelap sono. Nah, jam 6 kita di sana ngantri bla bla bla. Nunggulah pihak Marvel datang jam 7, setengah 8. Datang itu, cuman merekanya juga nggak tegas. Mungkin juga aku bingung kali ya. Karena kita ada bukti, kita ada video, kita ada VN-nya dia. Tapi kok
begitu ya, kita juga nggak bisa komen ya, sesuaiin sama si statement apa namanya, rulesnya si Marvel. Akhirnya Marvelnya rundingan lagi. iya, runding dulu sama satpam yang tadi malam, karena satpam yang tadi malam itu udah selesai shiftnya, gimana nya bla 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 bla. Itu dia ngobrol di dalam mall, kita nggak tahu dia ngobrolin apa. Akhirnya jam 8 itu keluar lagi, dikasih 3 opsi. Opsi pertama adalah Ganti-gantian. iya, selang-seling. Jadi kubu Jadi SB sama kubu kita itu diselang-seling 1-1, 2-2 gitu. Gitu. Berarti Iya. dari pihak mereka yang suruh ganti-gantian gitu ya? dari Marvel. Dari Marvelnya. Cuma gitu kan. Cuma Mereka kita nggak tahu sih mereka mau apa enggak, karena kita sih mau aja. Oke kan. Cuman akhirnya mungkin nggak diterima karena emang ada opsi kedua. Opsi kedua itu adalah kan di depan lobby itu ada 3 pilar kan. Iya. Gede itu. Ya, bukan yang gede, yang kecil. Oh, yang kecil. Yang tiang diagonal itu loh. Oke, ya. Itu ada 3, 1, 2, 3 kan. Idenya si Marvel adalah lari dari situ. rematch lagi gitu. Iya, rematch buat lari dari pilar itu yang ketiga. Oke. Cuma pihak mereka, kubu mereka nggak mau karena katanya Mereka ber-50 orang. iya 50 orang itu bakal nanti chaos. Kalau kita sih oke aja karena ya udah ayo aja kalau emang mau. Cuman karena mereka nggak mau, ya udah akhirnya opsi ketiga Gak dikeluarin barangnya. nah itu dia dari pihak Marvel itu ya udah hari ini nggak usah dikeluarin. Pihak mereka Nggak mau, mau. kita sih oke, malah fair, ya udah nggak usah dapat semuanya sekalian aja, malah Iya. kita senang. Iya bener, lebih fair jatuhnya kan. Iya fair, ya udah biar besok sekalian perang besoknya minggu. Cuman Mereka nggak mau, katanya nggak menghargai mereka yang udah antri dari jam 2. iya betul, katanya sih tidak menghargai. Ya udah akhirnya sih pihak Marvel cari ada yang nyeletuk buat ya udah di shuffle aja, digacain. Gacain ya benar, ini kayak yang tadi dia bilang ini. Ya benar, gaca. Oke, digaca kan. Sorry, sebelum gacha itu ada dari kita itu idenya. Ya udah, yang antri dari jam 2 tadi, pokoknya antri sebelum jam 7 itu dianulir. Yang datang jam 7 lebih pasti nomor 1. Nah itu pada nggak mau juga. Itu kan ide dari kita kan. Jadi udah, kita nggak dapet, kalian nggak dapet, yang datang jam 7 ya rezekinya mereka. Cuman pada nggak setuju. Akhirnya yang tadi di shuffle, digacain. Nah digaca pun kita juga ngalah. Kita antri di belakang barisan mereka yang udah panjang itu. Jadi akhirnya kita tuh apa tuh namanya? Ya udah ngalah ke belakang, ngikutin antrian sepanjang itu. Kita juga ambil antrian yang gacha itu ya udah sesuai sama rulesnya mereka aja. Dan ternyata dari kelompok kita pun salah satunya aku juga dapat di batch pertama. Ya begitu ceritanya. Nah buat yang tadi di hari Minggu tiba-tiba kita punya barang yang ada di pop up lah, itu kan emang kita, jadi di komunitas kita tuh ada yang jual sebenarnya, ada yang jual BU lah. BU
Jadinya kita ambil COD sekalian aja sekalian COD di situ. besok di GBWC. Terus ternyata dia soalnya orang Bandung, datang dia. Sekalian ambil kitnya dia yang dipajak. Betul, ya udah. Karena Jadi bukan dari si Marvel. emang kita beli aja dari komunitas gitu. Gila loh, itu gara-gara itu nyebarnya jauh banget loh, ke mana-mana loh tuh. Ya gimana ya? Iya, sampai ini coba lanjut dulu aja nggak apa-apa, lanjut dulu. Nanti ini aku ada beberapa pertanyaan sih, jadi ini biar nge-clearin aja. Ini pertanyaan yang dari pernyataan teman-teman yang lapor ke gua. Jadi biar lebih clear lagi aja nanti ya. Oke. Ya, lanjut dulu aja apa? Sebenarnya udah sih pas Udah ya. di hari Sabtu itu tuh ya udah kita dapat nomor antrian yang random tadi. Kita diantriin sesuai sama, jadi 1 sampai 20 coba mana yang dapat bla 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 bla. Terjadi 20 sampai 30 sampai 40. Nah itu jadi antrian Sesungguhnya. antri yang sesungguhnya. Nah nanti Kemarin kacak banget kan, jadi nggak Betul. urut gitu. Nah, terus ada pertanyaan, kalau nanti ada yang datang, tiba-tiba datang itu gimana? Ya udah random aja. Kalau misal dia datang tiba-tiba dapat nomor 1, ya itu nomor 1. Tuh, singkat cerita, 9:30 kita antri masuk ke dalam mall. Itu ternyata beda sama yang yang hari pertama sama hari kedua kemarin. Yang hari Sabtu ini, yang hari apa berarti? Weekend hari ketiga berarti. Yang tanggal 29 itu batch 1 sama 1 sampai 20. 1 sampai 30. 1 sampai 30 itu kita masuk ke apa ya, kayak area queue-nya. Oh iya. Sebelumnya tuh antri, jadi benar-benar sesuai urutan. Nah, yang hari ini itu benar-benar kayak udah nggak ada urutan, kalian masuk bebas deh, begitu. Jadi kayak dibuka gerbang langsung pada langsung Ikutan lah. iya langsung terburai lah. Oh, oke. Lari. Ya udah akhirnya antri seperti biasa, antri kasir seperti biasa, bla bla bla, udah keluar. Kontras banget ya sama cerita sebelah ya berarti ya. Ya itu sih POV kita kan, Iya. yang dilakukan Iya. gitu. Gitu. Oke. Berarti ini masih ada yang mau disampaikan lagi coba? Atau ada lagi sebelum nanti Kalau coba dari masukin? aku ya, poinnya itu kita nggak terima bukan karena nggak dapat nomor antrian kecil, tapi karena kita kan juga pengennya fair kan. Kalaupun kita jam 2 itu kita lomba lari, bener-bener jam 2 baru mulai lomba lari, kita kalah, ya udah kita terima dengan lapang dada gitu. Tapi kan merekanya nggak fair, jadi ya kita nggak terima. Jadi nggak terimanya itu karena nggak fair aja gitu, bukan karena nggak dapat nomor antrian kecil. Itu tadi Oke. poinnya adalah kita lari jam 2 kok udah ada antrian gitu sih. Oke. Berarti intinya dari ini semua ya. Ini kan dari POV kalian. Yang lapor ke aku ini kan berarti banyak kan dengar dari katanya. Nah itu kita kurang tahu ya. Kan dari tadi kan aku bacain itu semua narasi 2 orang bahkan ya. Banyak kan dari katanya deh kan. Ya. Kata-katanya. Berarti boleh dibilang ada orang yang ini boleh dibilang ya. Ini gue sebagai orang tengah ya kalau menilai ya. Kalau dengar dari 2 cerita ini kontras banget. Oke. Yang sebelah sini yang katanya itu kalian yang baik protes. Bener ya? Bener ya? Nah, kalau dari kalian yang melihatnya, bukan kata. Kalau kalian ngomong kan bukan katanya. Dari tadi gue dengerin sih. Kalian tuh semua ngomong dari yang kalian lihat. Iya. Ya kan? Sama teman-teman yang lain juga. Which is kayak gitu aja, teman-teman yang nonton ini semua, harusnya kalian udah ngerti deh. Lebih kuat di posisi mana? Melihat secara langsung di depan mata atau dengan statement katanya?
Ini teman-teman yang nonton ini harusnya udah bisa menilai dan harusnya udah bisa sih memilah informasi yang bener atau enggak gimana sih. Ya. Jadi teman-teman itu tadi dari Kak Nubdes. Ini ada lagi nggak? Nggak apa-apa, tambahin aja dulu. Nanti sebelum kasih pertanyaan nih dari yang beberapa pernyataan ini. Ada lagi nggak? Paling gini sih, yang tadi kan ada statement di mana kesimpulannya adalah kemarin kita week 2 D1 sama D2 itu udah dapat semua. Aha. Tapi kok di hari Sabtu itu 9-nya kenapa kita answer lagi? Aha. Ya balik lagi, itu bukan buat kita, itu buat para teman-teman yang di luar Jawa, di luar Jakarta. Itu sih yang aku agak agak kurang serk sama statement itu ya. Yes. Karena orang di luar Jakarta pun juga boleh aja kan dapat kayak itu. Yes. Betul. Ya begitulah. Oke, jadi ini gue tambahin juga ya. Jadi teman-teman, itu aku udah bikin konten juga yang masalah just tip. Tapi kan ini berarti di sini kan berarti kalian secara langsung ini kan ada yang bilang kayak gini nih. Sebelum aku tambahin ya. Ada yang bilang jujur ya, masa wing 2-3 Sabtu Minggu mereka dapat Epion sama wing kontra semua sih kok. Kita yang lain nggak dapat katanya gitu loh. Aku dapat wing aja sampai dibantu sama Mas Captain Marvel gara-gara gak nyampe ambil di atas etalase, mau diembat sama orang. Aku padahal yang temuin wing begitu katanya. Nah itu gimana pernyataannya? Itu berarti kan boleh dibilang kan kalian yang embat semua gitu loh. Berarti kalian beli lebih daripada satu. Nah ini pernyataannya kan dilempar sama orang ini nih, gue lagi baca juga ini. Itu gimana tanggapannya? Kalau lebih dari satu ya karena kalau dari nota kita sesuai sama rules, satu orang satu SKU. Kan kita sebenarnya di kelompok Just Tipu itu ada 5 orang, dan 5 orang itu sebenarnya nggak dapat semua. Lalu biasanya berdua itu Juga nggak dapat semua. Tapi dari 3 orang teman-teman ya tim kita itu ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C, jadi kayak ditukar-tukar. Bahkan di hari pertama itu yang tanggal 22 ya, tanggal itu 22 teman kita yang antrian 5, dia tuh udah pegang freedom, udah dipegang sama dia, ditarik sama orang. ya emang di dalamnya itu sekeos itu sih. Kayak itu. Jadi kayak selama itu masih dalam kasarnya masih di rak, itu disambit pun sama orang juga ya udah begitu. Emang sekeos itu sebenarnya di dalam. Cuma kalian yang di framing. Kalian sama teman-teman kita yang lain itu di framing berarti kan, gitunya kan? Iya, kalaupun kita kan juga sesuai, kalau dari pihak di Marvelnya kan juga nggak boleh kalau misal kasir di kasir kita ternyata beli 2. Iya, nggak boleh kan? Nggak boleh. Udah di emang di kasirnya bakal ditolak. Nah, dari mana kita bisa misal satu orang bisa 2 freedom? Nggak bisa. Iya. Ya karena kita ada total 5 orang begitu dari teman-teman komunitas. Berarti ini udah clear banget ya. Berarti ini bener-bener kita aja yang di tengah ya, kita menilai ini aja. Ini sangat kontras sekali dan lebih make sense sih. Kalau gua pribadi, again guys ya, kita netral dan kita berdiri dia bener. Gua dari awal, gua lebih ke posisinya si Kak Noob. Karena ini kita bijak aja, kita nggak boleh loh. Kalau memang salah kita ngomong salah, bener kita ngomong bener ya. Kalau meskipun Kak Noob ada salah, pasti gue ngomong salah, ya kan? Nyata dari cerita mereka ini 2 aja, POV aja, harus kalian udah ngerti semua sih guys. Dan bahkan gue udah bikin kontennya buat teman-teman juga. Cara ngebedain yang Just Tipper, gue sampai bikin 2 sisi. Yang satu yang putih, satu hitam. Dimana yang hitam itu boleh dibilang tuh scalper berbeda Just Tip gitu loh. Jadi boleh dibilang, kalau nggak salah kemarin ya, yang waktu di live malam itu sampai ada yang ngatain kalian apakah kalian tuh scalper gitu kan, macam scalper kan, bener gak? Sebelum di live pun ada yang bilang kok kalau kita scalper. Iya kan. Nah itu udah gue bantu jelasin.
buat teman-teman juga soal itu. Makanya gue dari awal gue udah ngomong, gue tuh kasihan sama orang yang bener-bener just tip sebenarnya sih. Yang bener-bener just tip buat orang, bukan untuk kepentingan pribadi kita ngomong kan. Kalau kayak kita ngomong just tip, kalau misalnya contoh kan masalah gue juga di grup Discordnya si Kak Nup juga guys ya, sama kan ada di dalam juga ya. Jadi gue juga setidaknya gue baca situasi juga, mereka masih mending dan masih sewajarnya saja. Bahkan kayak tadi Kak Nup ngomong kan ya udah ada diskusi sama internal juga kan, orang-orang grup juga kan di Discord kan. Ya kan tadi kan Kak kan? Iya. Ya, udah ada setuju gitu loh. Dan gue juga bilang juga bahwasannya di tempat Kak Nup juga ada beberapa teman-teman dari kita juga kok gitu loh, yang ada minta tolong just tip sama Kak Nup dan kawan-kawan juga kok gitu. Jadi kesimpulannya adalah ya dari cerita dua pihak ini ya kita lebih bijak aja lah ya kita ngelola informasi. Oke, jadi ini untung gue juga up juga. Jadi kalau memang seperti ini ceritanya, gue sih udah pastikan ini clear ya di posisi kita semua ya guys ya. Oke. Jadi ini Kak Nup juga udah cerita semua, udah bercerita di sini semua juga ya, dan kalian dengar sendiri ya. Oke, jadi kalian yang menilai sendiri. Posisi katanya dengar orang cerita, apakah itu lebih kuat daripada orang yang melihat langsung? Atau jangan-jangan kalian ada yang salah di sini? Gak bisa menilai mana yang benar, yang mana yang salah, dan kalian harus memihak ke sesuatu yang lu udah rasanya doesn't make sense gitu. Oke, jadi coba ini terakhir ya, ada pesan sesuatu nggak buat teman-teman di Sobat Gundam? Ini kan udah beres semua nih ya, dan kita juga udah clear semua. Gue juga mau terlalu jauh lebih dalam lagi karena ini udah crystal clear ya, jadi nggak ada apa-apa lagi ya. Kak Nupdes, Kak Andre, maka Ina ada mau sampaikan sesuatu di sini? Coba. Paling ini sih, tadi kok Andrew mau tanya sesuatu kan tadi, atau nggak jadi? Oh, tadi udah dijawab semua sih yang masalah soal kenapa kalian kok bisa asik dapet wing sama freedomnya itu ya. Terus ada lagi, oh ya satu lagi ini, bentar gue lihat dulu ya. Yang masalah protes-protes ini udah jelas banget. Ya tadi kan udah jelasin semua juga. Udah nggak ada lagi sih. Cuma itu aja sih. Jadi ini biar dilurusin aja, karena kan ini banyak orang jadi mau dibilang salah paham juga. Ini bukan masalah salah paham sih. Ini orang-orang kayak kegiring opini, ngerti ya? Kayak contoh nih. Ini agak again kita inti bumi soalnya. Contoh nih, gue jalan di restoran nih. Ya, gue jalan di restoran nih. Nah, rupanya dari belakang ada orang nyapu nih. Gagang sapu sticknya, kebetulan depan ada cewek lagi ada nungging ini. Mungkin lagi di bar nungging gitu kan. Stick sapunya kepukul pantat dia gitu loh. Tapi gue di belakangnya gitu kan. Yang kena siapa? Kan gue. Jadi gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Ngerti maksudnya kan? Jadi accidentally kayak ini analogi seperti itu loh. Jadi kayak gue ditampar sama ceweknya gitu loh. Padahal gue nggak tahu apa-apa. Gue berdiri di belakang gitu loh. Nggak ngapa-ngapain gitu. Bukan gue gitu. Nah, itu sama kasusnya seperti Kak Nup. Mereka tuh nggak ada ngebeli sesuatu yang nggak ada di pop. Itu mereka beli sama orang. Yang BU itu tadi bilangnya. Iya. Nah itu. Jadi gitu guys. Jadi ini lebih ke opini sih. Jadi gue berharap video ini di-up udah selesai ya. Gak ada lagi yang lapor ke gue, kok si Kak Nup kayak gini kok. Kok ada lagi? Kok udah gak tahu lagi nih. Kok ada lagi, gue udah gak tahu lagi lah. Ya pokoknya intinya kalau memang ada lagi sih gue udah gak bakal komen apa-apa lagi sih guys ya. Gue udah anggap di tempat gue case close, semua udah selesai, clear. Karena gue akui juga beberapa narasi ini sempat bikin gue hampir nyaris kemakan di tempat kita juga. Tapi untungnya udah diluruskan dan lebih make sense di pihaknya Kak Nup. Oke? Karena ada teman-teman gue juga di sana dan gue tahu mereka nggak seperti itu. Ya, oke. Ada beberapa tempat kata lagi ya nih, nggak apa-apa. Ini sebelum kita akhiri, coba. Ini sih paling kalau misal masih ada yang ganjel, apa ya kayak apa ya? Ya kalau misal ada sesuatu yang mau ditanyain, ya DM kita aja kok. Kita balas. Jadi kalian boleh DM mereka aja guys ya. Maksudnya, gue juga nggak suka sih, jujur aja ya. Kalian memang, misalnya contoh nggak suka sama
Kak Noob karena masalah ini nih, langsung DM mereka aja, tanya mereka aja kok. Kecuali lu kok gue tahu nih pasti ada orang bilang, abang lu aja sendiri sendiri aja lu pernah kayak gitu. Gue again ya beda loh. Kalau ini kasusnya langsung lu di lapangan nih, dan ini banyak penggiringan opini. Kalau gue langsung kena, dan teman-teman viewer sendiri tahu apa yang terjadi gitu loh. Beda. Ya, oke, itu beda banget. Ya, jadi itu aja ya, mungkin udah nggak ada lagi. Jadi kalau teman-teman memang ada kejanggalan, pengen confirm sesuatu, bisa langsung DM Kak Noob aja. IG mereka di IG pun boleh lah ya. Iya, oke. Kita nggak gigit kok. Mereka nggak gigit kok. Nanti dibelah-belah cuy. Kalau gigit, nanti kalau mereka gigit nanti gua ciumin dah. Ya. Oke, udah. Kalau begitu sampai di sini saja ya, seru banget. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol, kita collab nanti kali. Nanti kita langgar collab sama Kak Noob ya, ya. 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 Oke, sama guys, jangan lupa juga gue udah rilis konten-konten baru untuk ngedukasi kalian juga ya. Jadi ini biar lebih gampang lagi aja lah. Nanti kalian bisa scroll di lapak gue juga. Oke, yaudah. Kalau gitu, sampai jumpa Kak Noob. Sehat selalu. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semua di sini juga, termasuk Kak Noob ya. Oke. Ya. Terima kasih. Yuk, terima kasih juga dan have fun, have a nice weekend. Dadah. Dadah. Bye. Oke. Jadi seperti itu tuh. Kalian udah denger sendiri guys ya. Nggak ada settingan. Kita pure, kita denger dari dua sisi. Oke. Jangan kita memihak yang mana-mana kalau kita belum tahu kasusnya seperti apa. Tapi kalau dari cerita, kalau kalian memang punya akal sehat, harusnya kalian udah tahu kalian di posisi mana. Posisi yang katanya, atau di posisi yang langsung melihat langsung kejadiannya. Kalau begitu, gue undur diri dulu. Sampai jumpa, asshole. Bye-bye. See you. Seru juga ya. Boleh nih. Baik banget sih anak. Ini seru sih. Kamera baru lagi.